Kawan, coba lihat sini. Istrimu pasti akan senang jika melihat ini. Kalau begitu, aku akan menancapkan bunga mawar ini di atas kotoran yang ada di keranjang itu, agar tidak layu. Mereka semua menghinaku. Dan kenapa dia begitu polos? Kisah mawar yang tumbuh di atas kotoran sapi. Cerita selanjutnya datang dari sebuah desa, di mana hidup sepasang suami istri. Sang perempuan bernama Cindy. Dia adalah seorang gadis cantik di desa itu. Sedangkan suaminya bernama Bonnie. Meskipun dia tidak terlalu tampan dan sedikit polos, dia adalah pria yang tekun dan bekerja keras. Dia juga sangat setia dan menyayangi istrinya. Apa kau lelah, sayang? Tidak apa-apa. Rasa lelahku hilang ketika aku melihat wajahmu. Jangan menggodaku seperti itu. Aku sudah menyiapkan makan siang dan aku memasak makanan kesukaanmu. Terima kasih istriku sayang. Setiap tahun di awal musim hujan, Bonnie biasanya pergi keluar untuk mencari kayu bakar dan kotoran sapi, baik yang ada di sekitaran rumah atau yang jauh sekalipun. Dia menyimpan kotoran tersebut di dekat rumahnya untuk diolah menjadi pupuk supaya tanamannya tumbuh dengan baik dan hasil buahnya bagus. Aku rasa ini sudah cukup. Kita sudah punya daun dan kotoran sapi yang cukup untuk digunakan dalam beberapa hari ke depan. Hei anak muda, apa yang sedang kau bawa dan mau dibawa kemana? Ini Bibirum. Aku hanya mengumpulkan dedaunan dan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk. Kau rajin sekali, berbeda dengan anakku. Sekarang saja mungkin dia masih belum bangun. Bonnie, kau punya istri yang cantik. Berarti dia juga harus rajin, benar kan? Ya, seperti itulah. Ini Bonnie, bawa buah kundur ini untuk dimasak nanti malam oleh istrimu. Terima kasih, Bi. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Iya, hati-hati di jalan ya. Hei anak muda, rumahmu bukannya ke arah sana. Iya, benar juga. Suatu hari, Andi yang merupakan teman baik Bonnie pulang dari berjualan dan memutuskan untuk bertemu dengan Bonnie. Baru saja aku pergi setahun, tetapi dia sudah menikah lagi. Dan sekarang di desa ini hanya tinggal aku saja pemuda yang belum menikah. Tapi tidak apa-apa, kesendirian tidak akan membunuhku, hanya sedikit sepi. Suaraku bagus juga. Sepertinya aku akan ikut Indonesian Idol tahun ini. Ibu, paman itu gila ya? Kenapa dia berdiri di sana sambil tertawa sendiri? Nak, jangan begitu. Itu tidak sopan, Nak. Di perjalanan, Andi bertemu dengan Bonnie yang seperti biasa sedang mengumpulkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk. Hei, tunggu kawan. Itu Andi. Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu kawan? Aku baik-baik saja. Beritahu aku, sejak kapan kau kembali? Aku kembali dari 2-3 hari ke belakang. Hei, kudengar kau sudah menikah dan istrimu juga seorang wanita yang cantik. Wah, beruntung sekali kau kawan. Benar, beruntung. Cindy menerimaku sebagai suaminya. Saat mengetahui bahwa sahabatnya menikah dengan wanita yang paling cantik di desa, Andi merasa iri dan bermaksud untuk menjahili Bonnie. Kawan, coba lihat sini. Mawar ini indah sekali. Istrimu pasti akan senang jika melihatnya. Hah? Benarkah? Jika benar apa katamu, maka aku akan senang. Kalau begitu, aku akan menancapkan bunga mawar ini di atas kotoran yang ada di keranjang itu, supaya tidak layu. Terima kasih kawan. Baiklah kalau begitu, aku pulang dulu ya. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan sampai kau tersandung karena kegirangan.
Boni berjalan sambil bergembira. Sesampainya di rumah dia langsung memanggil istrinya. Istriku tercinta, seseorang memberimu bunga mawar yang indah. Cindy keluar dan melihat sekuntum mawar yang menancap di kotoran sapi. Dia tahu bahwa itu artinya orang tersebut sedang menghinanya. Hah? Kenapa wajahmu menjadi begitu? Apa kau tidak menyukai bunga ini? Apakah kau tidak mengerti maksudnya? Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Cindy marah. Dia menangis sendirian sambil bertanya-tanya kenapa orang lain melakukan itu padanya. Mereka sudah menghinaku. Kenapa suamiku tidak menyadarinya? Kenapa dia begitu polos? Jika aku harus hidup dengan hinaan orang-orang seperti ini, lebih baik aku mati saja. Tidak ada gunanya aku hidup. Di sisi lain, Andi tahu bahwa Cindy akan merasa sedih. Lalu, dia menguntit Cindy yang sedang duduk menangis dengan keputusasaan. Dan dia merasa khawatir dengannya. Oh gawat, apa yang sudah kau lakukan, Andi? Jika terjadi sesuatu padanya, bagaimana caranya aku bisa mengganti istri kawanku? Tidak ada cara lain, aku harus melakukan sesuatu dan bertanggung jawab atas semua masalah ini. Di pagi hari ketika suaminya hendak pergi, Cindy pergi ke jembatan dan bersiap untuk melompat dari jembatan itu. Saat itulah dia melihat Andi hendak melihat air sambil mencari sesuatu. Di mana ya? Kenapa tidak ketemu? Sejak kapan orang itu ada di sini? Karena ada seseorang di jembatan itu, Cindy mengurungkan niatnya. Dia sudah pergi kan? Baiklah, besok aku akan kembali lagi ke sini. Ketika di perjalanan pulang, Andi bertemu dengan Boni yang sedang duduk merenung sendirian di bawah pohon besar. Hei, kawan. Kenapa wajahmu murung begitu? Apa yang terjadi padamu? Itu Cindy istriku. Dia sepertinya marah padaku karena sesuatu hal. Aku sudah mencoba berbicara padanya berkali-kali, namun dia tetap tidak menjawab. Aku benar-benar sangat bingung. Jika Boni tahu yang sebenarnya terjadi, dia pasti akan marah. Mungkin dia bukan marah seperti apa yang kau pikirkan, atau mungkin dia hanya sedang tidak enak badan. Tenang kawan, semuanya akan baik-baik saja. Aku harap juga begitu. Setiap pagi, Cindy selalu pergi ke jembatan tersebut. Tetapi setiap kali dia sampai di sana, dia selalu melihat Andi yang selalu berdiri di tepi sungai. Aneh, kenapa selalu ada orang itu? Aku rasa ini bukan sebuah kebetulan. Karena penasaran, Cindy pun bertanya kepada pria itu. Hei kau, sedang apa kau di sini? Ya Nona, aku datang ke sini karena aku telah menjatuhkan jarum ke sungai ini. Aku sudah mencoba mencarinya selama berhari-hari, tetapi tetap tidak ketemu. Aku tidak mengerti kemana perginya jarum itu. Mendengar hal itu, Cindy berbalik dan tertawa. Dia langsung berpikir, aku kira suamiku paling polos. Ternyata masih ada yang lebih polos dari dia. Hei Nona, apa kau pernah melihat jarum itu? Tidak, aku tidak melihatnya. Silahkan kau cari saja sendiri. Aku mau pulang dulu. Cindy berjalan pulang sambil tersenyum. Dan dia pun tidak memiliki niat lagi untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat ke sungai. Andi sangat senang melihat suasana hatinya menjadi cerah. Akhirnya masalahnya selesai. Hal itu benar-benar jadi beban di dadaku. Setelah semua ini berlalu, aku harap mereka akan lebih saling mencintai dan hidup bersama dengan damai dan tentram.
Sejak kapan bocah ini ada di sini? Hei, kenapa kau diam saja dan tidak memanggilku? Aku datang karena kau berbicara sendiri, Paman. Apa kau baik-baik saja? Hah? Apa maksudmu? Kau pikir aku gila? Aku hanya mengungkapkan perasaanku pada bumi yang aku pijak ini. Oh, Ya sudah, pokoknya sekarang kau harus pergi bersamaku dan menemukan ibumu. Bahaya jika kau bermain di tepi sungai seperti ini. iya, Paman. Adapun Cindy, dia hidup bahagia bersama suaminya yang polos. Dia merasa cinta dan mengasihi suaminya Bonnie. Karena dia sadar bahwa meskipun penampilan luarnya sangat polos, tetapi kepedulian dari dalamlah yang paling penting. Sehingga keduanya hidup bahagia bersama.